Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katose kok lemes niki Bapak Ibu. Sampun sarapan apa dereng? Kawula ulangi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana ummatan Muhammadiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para bapak, para ibu, jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang kawula hormati sepindah Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Blimbingrejo nggih, Bapak Edi Purwanto beserta dengan jajarannya, kemudian yang kami hormati segenap pimpinan ranting Aisyah, bunda kami, ya alhamdulillah dari ranting Blimbingrejo, kemudian segenap Orto Muhammadiyah, baik dari unsur pemuda Muhammadiyah, wonten pemuda Muhammadiyah, wonten apa mboten iki? Pundi pemudane, Pak? Pemudanya di depan, nggih, jaga di depan. Kemudian yunda kami dari Nasyiatul Aisyah, wonten apa mboten? Pundi Nasyiatul Aisyah? Nggih. Kemudian adik-adik kami dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, wonten? Kemudian dari Hizbul Waton, dari Tapak Suci, dari napa malih Pak? Sedaya kemawon. Semua yang sudah rawuh di aula gedung pertemuan daripada gedung dakwah Muhammadiyah Umar Hashim Leres nggih. Terutama santri-santri ini Masya Allah harapan bangsa. Harapan daripada umat, harapan daripada persyarikatan Muhammadiyah. Semoga bisa tumbuh menjadi santri-santri yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo yang pertama kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dalam kesempatan pagi yang penuh dengan kehangatan ini di hari Ahad tanggal 3 Desember tahun 2023. Sebentar lagi akan berakhir tahunnya Bapak Ibu. Artinya kita akan semakin tomboh nom napa tomboh sepuh nih Pak. Ya, kesempatan kita di dunia artinya akan semakin berkurang. Ya, maka ini kesempatan untuk kita untuk senantiasa bermuhasabah. Maka puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini Bapak Ibu bisa rawuh di pengajian yang diselenggarakan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Blimbingrejo. Saya sangat bahagia karena ini adalah kesempatan yang kedua Bapak Ibu. Sebelumnya di bulan nopo Pak Fauzan, ketika ada safari dakwah itu saya waktu itu kebagian di 3 tempat, ada di Tahunan, kemudian di PCM Bate Alit, kemudian yang paling ujung Pak, paling ujungnya Jepara, Donorojo. Ya, saya kira Donorojo itu dekat, ternyata jaraknya sama seperti sini ke Semarang, bahkan mungkin lebih jauh Pak. Jadi di ujung, ini ujungnya Jawa Tengah berarti ya, Donorojo.
Nah, waktu itu yang di sini itu kalau tidak salah Pak Ustadz Ali Trikiyatno, nggih, nek mboten salah. Nggih, saya waktu itu dekat tempat, kemudian alhamdulillah hari ini ditembung oleh Pak Ketua PRM sebenarnya untuk mengganti. Nggih, jadi pemain cadangan nih Pak. Nggih, karena Ustadz yang diundang mendadak ada halangan. Nggih, kalau di Muhammadiyah itu memang kapanpun, dimanapun harus siap. Nggih, sebagai pemain inti maupun pemain cadangan itu harus siap. Maka ketika ditimbung, saya alhamdulillah lihat jadwal pas hari ini. Sebenarnya tadi malam ada jadwal, tapi kemudian karena bisa saya geser ke lain waktu, maka hari ini alhamdulillah bisa rawuh di sini. Alhamdulillah ada sebuah sambutan yang cukup hangat dari Pak Ketua PRM. Ya, saya berterima kasih sekali, alhamdulillah. Ciri karakter orang Muhammadiyah itu memang ikhlas dimanapun, ikhlas dimanapun. Maka tidak heran orang-orang di Muhammadiyah itu walaupun hidupnya sederhana, tapi amal usahanya luar biasa. Walaupun secara sehari-hari mungkin hidupnya sederhana, tapi amal usahanya luar biasa. Saya melihat termasuk di Blimbing Rejo ini Masya Allah luar biasa. Tadi sholat subuh saya ke Masjid Baitul Muttaqin, alhamdulillah saya juga mengaturkan matur nuwun ke Pak Lukman rawuh mboten. Tadi sudah ngasih tumpangan soalnya Pak ketika perjalanan ke masjid. Jadi saya melihat bahwa amal usaha Muhammadiyah itu terus bertumbuh. Dimanapun baik itu tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang maupun ranting. Maka ketika saya melihat di Blimbing Rejo ini maju semacam ini itu Masya Allah luar biasa. Semoga ini bisa menjadi sebuah amal jariah untuk Bapak Ibu sekalian. Amin amin ya Rabbal alamin. Termasuk untuk wakifnya nggih. Pak Umar Hashim napa nggih? Nggih, Pak Umar Hashim. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka keikhlasan inilah yang insyaallah akan mendapatkan balasan terbaik. Orang-orang yang ikhlas itu senantiasa menjadi kekasih Allah. Karena tidak ada pengharapan yang lain selain daripada lillahi ta'ala. Jadi inilah yang harus senantiasa kita jaga dan kita tumbuhkan. Karenanya di dalam sholat kita nggak pernah terlepas di surat Al-Fatihah itu membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sebuah penguatan terhadap hati, bahwa tidak ada yang disembah melainkan hanya Allah, kemudian tidak ada yang disembah melainkan, tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Maka inilah jiwa-jiwa yang ikhlas. Jiwa yang ikhlas niku tentrem atine, Pak. Karena tidak mengharap pujian dari makhluk. Ada sebuah kisah yang menarik kalau kita berbicara keikhlasan. Ini kisah seorang driver, Pak. Ngertos driver napa mboten, Pak? Driver niku napa? Nah, supir. Driver ini beliau disampaikan oleh anaknya itu, Pak, waktu itu hari Jumat. Ini kisah nyata, bukan kisah ilusi. Kisah nyata, waktu itu hari Jumat. Pak, hari Senin besok saya harus bayar kuliah, Pak. Bayarnya berapa, Le? Bayarnya 5 juta rupiah. Waktu itu hari Jumat. Sampai hari Senin. Bapaknya mikir, ya Allah, saya hari ini cuma punya uang 1 juta rupiah. Ada waktu berapa hari Bapak Ibu? Jumat, Sabtu, Ahad, kemudian Senin. 3-4 hari lah. Maka kemudian beliau berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Ya sudah, Bapak tak berangkat kerja dulu. Semoga dengan kerja ini mungkin Bapak bisa dapat penghasilan tambahan.
Waktu itu beliau dapat klien, pelanggan, untuk mengantar dari Solo ke Semarang, Bapak Ibu. Dapat pelanggan untuk mengantar dari Solo ke Semarang. Maka diantarlah si Fulan ini oleh Pak Anto sampai ke Semarang. Ternyata pelanggannya ini nginapnya di salah satu hotel di Semarang. Kemudian setelah sampai di Semarang, Pak Anto pamitan. Ketika mau pamitan itu ditempeli napa Pak? Amplop. Kira-kira nek panjenengan diterima napa mboten, Pak? Bu? Diterima napa mboten, Pak, Bu? Pak Anto ini bilang, matur nuwun Bapak, saya sudah mendapatkan gaji dari pekerjaan saya. Maka saya mohon maaf dengan sangat tidak bisa menerima apa yang panjenengan berikan. Padahal Pak Anto ini masih butuh duit berapa Pak? 4 juta lagi Pak. Karena anaknya harus bayar 5 juta, kemudian beliau masih punya uang 1 juta. Kalau kita mungkin eman-eman lah ya, bahasa anak sekarang itu sikat gitu ya. Maka kemudian Pak Anto ini pulang di perjalanan itu mobilnya tiba-tiba seperti menabrak sesuatu Pak. Karena seperti menabrak sesuatu maka direm itu dengan kencang. Nek ngerem niku munine pripun Pak? Cekit ngaten nggih. Wah, direm nggih. Ketika direm itu tiba-tiba di jok belakang ada suara yang jatuh. Kalau di tempat kula nek wonten sing tiba niku munine mak gedebuk. Nah, ada sesuatu yang jatuh, mak gedebuk ngaten. Maka dilihatnya ternyata ada satu tas Pak. Ada satu tas isinya barang di situ. Beliau berasumsi, oh mungkin ini barangnya bapak tadi yang minta diantar ke Semarang. Padahal posisi sudah hampir masuk Solo Bapak Ibu. Kira-kira nek kula panjenengan balik malih napa mboten niki? Tapi karena amanahnya dalam bekerja, karena ikhlasnya dalam bekerja, maka beliau balik lagi ke Semarang Bapak Ibu. Balik lagi ke Semarang, kemudian dicari hotel yang tadi tempat menginap, kemudian di situ dicari nama orang yang beliau antarkan tadi. Sampai ketemulah bapak tadi. Bapaknya ketika lihat Pak Anto itu datang senangnya luar biasa. Ya Allah Pak, ini barang saya cari ternyata ketinggal di mobil. Maka kemudian barangnya diserahkan, sebelum pulang dicegat lagi sama bapaknya. Ya Pak, saya sangat berterima kasih. Minta tolong, mohon untuk yang kedua kalinya ini jangan menolak apa yang saya berikan. Karena ini bentuk terima kasih saya, jenengan sudah jauh-jauh dari mana? Solo balik lagi ke Semarang untuk mengembalikan barang tadi. Ternyata barangnya itu isinya apa Bapak Ibu? Isinya kamera. Dan uang tunai sekitar 350 juta rupiah. Jadi angka yang sangat besar sekali. Maka kemudian Pak Anto, karena Pak tolong ini jangan ditolak, maka kemudian diterima oleh Pak Anto. Sampai rumah belum dibuka, amplop yang kedua ini belum dibuka sampai rumah. Ketika dibuka isinya berapa Pak? Uang tunai 10 juta rupiah. Masya Allah. Inilah ketika kita itu bekerja dengan penuh amanah, ikhlas, insya Allah, Allah itu yang akan membalas. Deadline hari Senin,
ya, dari hari Jumat harus berapa Pak? 4 juta rupiah. Mikirnya susah Pak. Pakai hitungan matematika manusia itu susah. Tapi kalau dengan matematika Allah itu, maka tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah. Ternyata Pak Anto dapat uang 10 juta, bisa untuk bayari anaknya, bahkan wonten apa? Kembaliannya. Ada kelebihannya. Maka inilah yang akan kami bangun. Mari kita bekerja di Muhammadiyah, bekerja dimanapun, tanamkan sifat amanah, tanamkan sifat ikhlas. Makatan insyaallah siap Bapak Ibu? Insyaallah siap. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekedar mukadimah. Nah, kajian hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai dakwah ekonomi Muhammadiyah. Mengenai apa? Dakwah ekonomi Muhammadiyah. Mengapa dakwah ekonomi Muhammadiyah? Ada apa dengan dakwah ekonomi Muhammadiyah? Bagaimana bisa dilaksanakan? Insya Allah akan kita bahas di taklim ataupun pengajian pagi hari ini. Dakwah itu maknanya seruan atau menyeru. Ekonomi niku berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Muamalah, persoalan rumah tangga, terutama ibu-ibu yang berperan sebagai menteri ekonomi ya di keluarganya. Kemudian Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Yang aumnya hari ini merupakan aum paling banyak dan paling kaya. Ada yang mengatakan siapakah orang paling kaya di Indonesia? Ada yang menyebut pemilik Jarum, pemilik BCA. Sinten malih Pak Bu? Ya, pemilik Trans TV, pemilik RCTI dan lain sebagainya. Tapi ternyata belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan amal usaha Muhammadiyah. Jadi hari ini Masya Allah luar biasa, Muhammadiyah itu adalah organisasi paling kaya bukan cuma di Indonesia tapi bahkan di dunia. Maka di sini kita akan belajar bagaimana kita berekonomi. Mengapa ekonomi itu penting? Yang pertama alasannya 4 di antara 5 rukun Islam itu berkaitan dengan ekonomi. Laras napa mboten? Rukun Islam niku wonten pinten Bapak Ibu? Ada 5. Syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Syahadat mungkin tidak terkait dengan ekonomi. Sholat terkait dengan ekonomi napa mboten Pak? Terkait dengan ekonomi Bapak Ibu. Bagaimana kita punya masjid yang besar kalau tidak ada dananya, itu tidak mungkin. Leres mboten? Ya, saya melihat tadi Baitul Muttaqin itu Masya Allah luar biasa. Gapuronya saja gede sekali Bapak Ibu. Tidak mungkin kalau dibangun tanpa adanya harta ataupun uang. Maka penyiapan tempat sholat, masjid, kemudian pakaian, kemudian napa malih, kelengkapan sholat itu berkaitan dengan ekonomi. Puasa berkaitan pula dengan ekonomi. Amal-amal sunnah yang ada di puasa itu berkaitan dengan ekonomi. Memberi makan terhadap orang yang berpuasa itu butuh dana Pak. Kalau orang tidak punya uang, bagaimana dia bisa memberikan makan kepada orang yang puasa? Bersedekah apalagi? Zakat juga berkaitan dengan ekonomi. Apalagi yang namanya zakat itu terkait dengan nisab. 2,5%, 5%, 10%, 20%. Kalau nisabnya nggak mencapai itu zakatnya tidak bisa dikeluarkan Bapak Ibu. Lah kalau orang-orang semuanya itu tidak punya harta, bagaimana perolehan zakat kita?
Basnas itu sudah mengeluarkan data potensi zakat di Indonesia, ZISWAF itu, zakat, infak, sedekah, wakaf itu mencapai 500 triliun, Pak. Kata nomor betul, Pak? Bu. Kata nggih? Ya, 1 triliun saja kan kita belum pernah lihat, ya. Potensinya sampai 500 triliun. Tapi baru sekitar 10% yang terrealisasi ZISWAF di Indonesia. Jadi dari sekian banyak potensi itu baru sekitar 10%. Kemudian haji apa lagi? Kalau berbicara haji nggak mungkin orang yang tidak punya uang itu bisa mendaftar haji. Mendaftar haji itu butuh dana. Bahkan kemarin Kemenak baru mengeluarkan kalau tahun depan biaya haji itu mengalami kenaikan, leres Bapak Ibu, mengalami kenaikan Bapak Ibu. Maka semua itu berkaitan dengan ekonomi Bapak Ibu. Kemudian alasan yang kedua, porsi ibadah kita sehari-hari itu sejatinya lebih banyak didominasi oleh masalah ekonomi. Bapak Ibu, sholat itu paling lama sekali sholat berapa menit Bapak Ibu? Sampai 1 jam? Kayaknya sekali sholat sekitar 10-15 menit. Leres nggih Bapak Ibu? Kalau 15 menit berapa kali kita sholat yang wajib? 5 kali. 15 kali 5 niku ketemunya pinten? 15 kali 5, 75 nih. 75 menit itu 1 jam 15 menit. Kalau ditambah dengan yang sunnah, tahajud, qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat duha, hitung ajalah 2 jam. Sementara hidup kita sehari semalam itu 24 jam. Kita bangun tidur setelah sholat, apa yang kita lakukan? Ada yang berdagang, ada yang bekerja, ada yang berwirausaha, jual produk, jual jasa, itu berkaitan dengan ekonomi. Maka porsi ibadah maliyah itu lebih banyak Bapak Ibu. Inilah yang menjadikan sebuah alasan mengapa kita itu, umat itu harus melek dengan yang namanya ekonomi. Betapa banyak karena orang itu kufur, dia itu fakir, maka kemudian keimanannya itu harus dijual. Ada sebuah, ini nyata juga ketika rame-rame di Indramayu itu, rame-rame di Indramayu, ngertos mau betul? Ketika bulan apa itu rame mengenai pesantren yang dinyatakan sesat, MUI itu mengatakan sesat. Kemudian saya tidak berfokus ke sana. Saya berfokus ketika salah satu reporter TV itu menanyakan orang yang ada di sekeliling pondok Bapak Ibu. Ditanya, waktu itu yang diwawancara itu petani. Pak, apa jenengan itu tidak tahu bahwa di samping jenengan itu ada pondok yang saat ini diperdebatkan oleh banyak orang. Bahkan ada yang mengklaim itu sesat. Petani ini menjawabnya apa Bapak Ibu? Yang dijawab itu, saya di sini dari dulu tidak pernah mempermasalahkan sesat atau tidak. Siapapun yang memberi makan kepada saya, maka itulah yang akan saya ikuti. Lah ini kalau umat Islam cara pikirnya, cara pandangnya demikian semua, bahaya ini Bapak Ibu. Jadi kalau umat Islam cara pikirnya sopo bae sing ngei daharan, maringi maam kuwi sing tak peloni, itu bahaya. Ya, iman itu seakan dijual atau digadaikan. Maka umat Islam itu harus melek. Kita bisa melihat bagaimana suri tauladan daripada Nabi kita, bahkan para sahabat itu adalah orang-orang yang luar biasa ketika mereka berdakwah dan mereka itu unggul di bidang ekonomi.
Nabi Muhammad itu orang yang kaya nopo orang yang miskin Bapak Ibu? Wonten pertanyaan. Nabi Muhammad itu sebenarnya sugih apa melarat sih? Kaya nopo miskin? Ibu-ibu. Pak jawab miskin kok bukan salah ya. Paling penak kuwi meneng ya. Ya. Rasulullah sebelum usia 40 itu adalah berperan sebagai seorang pebisnis. Oke, ada banyak riwayat yang menyebutkan di sini dan Sirah Nabawiyah juga menyatakan demikian. Oke. Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu mulai dagang di usia 12 tahun. Oke. Beliau itu ketika masih 12 tahun itu usia apa, Bu? SMP nggih. SMP napa SD nggih? SMP kelas 1 nggih kira-kira. Itu beliau itu diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu di antara paman beliau itu adalah paman yang paling bersahaja ekonominya. Maka bahasa kita itu Muhammad muda itu dilatih untuk prihatin. Ya, dilatih untuk prihatin. Maka diajak dagang itu. Sampai ke Syam. Jadi perdagangannya sudah jauh sekali. Itu sampai usia hampir 17 tahun. Jenengan bisa membaca di salah satu tulisan Prof. Syafi Antonio itu bagus ya. Muhammad itu sebagai seorang pengusaha, pebisnis. Ya. Itu di usia 17 kemudian sampai usia 25 itu menjadi business owner. Business owner itu pengusaha yang sudah mandiri. Bahkan ketika meminang istrinya, sinten Ibu? Khadijah binti Khuwailid itu maharnya tidak main-main. Kalau tanglet kalau ibu ketika dinikahi bapaknya maharnya pinten ibu-ibu? Maharnya sampai berapa Bapak Ibu? Ya, kadang ada yang menggunakan seperangkat alat sholat. Ada yang menggunakan uang tunai disesuaikan dengan tanggal, hari, dan tahun. Nabi Muhammad itu ketika beliau meminang istrinya, Khadijah binti Khuwailid, itu tidak kurang 20 ekor unta muda. Ditambah 12 uqiyah emas. 20 ekor unta itu, unta sekarang harganya berapa Pak Fauzan? Atas nomor. Unta itu pun ada grade-nya ya. Kalau kita menggunakan harga yang standar saja sekitar 50 juta kali 20 itu ketemunya berapa, Pak? 50 juta kali 20. 1 miliar, Pak. Kira-kira kalau wanita dikasih mahar 1 miliar, senang napa mboten, Ibu-ibu? Oh, langsung kayaknya. Tanpa pikir panjang. 1 miliar ditambah 12 uqiyah emas. 12 uqiyah itu kisarannya saya pernah ngitung itu lebih dari 340-an gram. 1 gram sekarang pinten ibu-ibu? 1 juta. Kalau 1 juta berarti kali 340 niku 340 juta. Artinya kalau dengan harga yang standar saja itu sekitar 1 miliar 340 jutaan. Masya Allah, jumlah yang sangat-sangat luar biasa. Kalau di Blimbing Rejo ada pemuda yang demikian, saya yakin jadi rebutan calon mertua. Leres namanya, ya, itu jadi pengusaha muda yang luar biasa. Jadi Muhammad muda itu adalah seorang pengusaha yang luar biasa. Itu sampai usia kira-kira 37 tahun beliau berbisnis. Masa usia 38, 37 sampai 40 itu beliau lebih banyak bertahanus. Menyendiri di dalam gua, karena kedzaliman, kejahilian umatnya itu semakin menjadi-menjadi. Ya, semakin menjadi-jadi. Maka usia 40 itulah risalah kenabian itu baru turun. Nah, di usia muda itulah Muhammad itu adalah seorang pengusaha yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Nabi Muhammad yang luar biasa. Para sahabat pun ternyata seorang pengusaha yang luar biasa. Bahkan 7 di antara
sahabat yang dijamin masuk surga, 7 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu adalah para pengusaha. Al-Asyra al-Mubasysyiruna bil Jannah itu ya, 7 dari 10 yang dijamin masuk surga itu adalah para pengusaha. Dalam hadis disebutkan Abu Bakrin fil Jannah, wa Umar fil Jannah, wa Uthman fil Jannah, wa Ali fil Jannah, wa Talha fil Jannah, wa Zubair fil Jannah, wa Abdurrahman ibnu Auf fil Jannah, wa Sa'dun fil Jannah, wa Sa'idun fil Jannah, wa Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah fil Jannah. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 7 diantaranya adalah para pengusaha. Saya sebutkan 3 saja. Yang pertama, saudagarnya umat Islam waktu itu. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Pernah suatu ketika Siti Aisyah itu sedang duduk-duduk di pelataran Madinah waktu itu. Tiba-tiba ada suara seperti suara gemeruduk. Jadi suara ada seakan-akan itu sekelompok kafilah yang datang masuk ke Madinah. Dengan bisa baca di sirah sahabat. Waktu itu pasir di Madinah itu sampai berterbangan. Hingga seakan-akan Madinah itu tertutup oleh debu yang banyak sekali. Maka Aisyah itu bertanya-tanya, wahai fulanah, ini siapa? Kok ramai sekali? Ada apa di sini? Ya, kemudian ada salah seorang sahabat yang datang menyampaikan itu adalah rombongan kafilah dari sahabat Abdurrahman bin Auf yang membawa 700 muatan. Yang membawa 700 muatan. Maka kemudian Aisyah menyampaikan, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, ra'aitu Abdurrahman ibnu Auf yadkhulul jannata habwan. Saya pernah mendengar bahwa Rasulullah itu mengatakan, aku melihat Abdurrahman bin Auf itu masuk surga dengan merangkak. Saking banyaknya harta yang dimiliki. Sampai kemudian ketika kalimat itu terdengar sampai kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, maka kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf datang kepada Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, wahai istri Rasulullah, sesungguhnya seluruh muatan yang saya bawa ini, 700 muatan ini, saya serahkan semuanya untuk umat Islam. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. 700 muatan yang semuanya itu diserahkan kepada umat Islam. Jadi teladan zaman dahulu itu luar biasa Bapak Ibu. Maka kalau kita melihat para sahabat itu banyak. Kalau kita jabarkan mungkin tidak cukup sampai jam 7 ini Pak. Ada banyak sekali. Maka ada rumus yang sederhana Bapak Ibu. Kalau kita membahas kepada rumus pergerakan itu, ada rumus yang sederhana. Kalau suatu dakwah itu pengen maju, mencontohlah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW ketika berdakwah itu senantiasa didampingi oleh para saudagar atau para pengusaha. Jadi kalau dakwah pengen maju di Blimbing Rejo, pengusahanya itu harus saling berkolaborasi dengan para ulamanya. Ulama dengan pengusaha itu harus sering berkolaborasi. Ulamanya itu disupport maksimal oleh pengusaha, pengusahanya tercerahkan oleh ulamanya. Kalau ini bisa berkolaborasi, insya Allah bisa menjadi suatu amal soleh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertanyaannya kemudian bagi kita itu di era sekarang, di hari ini, bagaimana kita membangun ekonomi umat? Apakah umat Islam itu hanya menjadi penonton saja, konsumen saja, di tengah hiruk pikuk ekonomi yang luar biasa? Maka menjawab tantangan ini, Muhammadiyah itu mengeluarkan yang namanya jihad ekonomi Muhammadiyah. Di muktamar yang dilaksanakan di Makassar itu,
Muktamar ke-47 tahun 2015. Salah satu hasil keputusannya adalah dikeluarkannya jihad ekonomi Muhammadiyah. Apa yang kemudian isinya di situ? Yang pertama, mereorientasi teologis, merubah cara pandang daripada terhadap harta atau dunia. Yang pertama apa Bapak Ibu? Mereorientasi teologis, merubah cara pandang terhadap harta. Karena selama ini yang namanya harta itu seringkali diperspektifkan dengan hal yang negatif. Maka di sini Muhammadiyah berusaha menata ulang. Mereorientasi itu berarti menata ulang. Bahwa harta itu jangan selalu diperspektifkan dengan hal yang negatif. Ada sebuah hadis Nabi yang menyampaikan ni'mal malus sholih lil mar'is sholih. Jadi sebaik-baik harta itu adalah harta di tangan orang yang soleh. Lah nek wonge diajarkan untuk hidup yang antipati terhadap harta, maka harta itu tidak akan bisa dikuasai oleh umat Islam. Padahal tadi saya sampaikan kita zakat butuh harta, infak butuh harta, haji butuh harta. Maka harta itu harus dipandang kepada sisi yang positif, bukan sisi yang negatif. Apalagi di Muhammadiyah itu masih banyak problematika Bapak Ibu. Saya itu melihat bahwa masih banyak tidak tahu di Blimbing Rejo sami napa mboten. Guru-guru Muhammadiyah itu gajinya kisarannya 100.000, 200.000. Mereka wonten napa mboten Ibu? Ya. Ini masih sama Bapak Ibu. Di tempat kami loh, saya nggak tahu kalau di Blimbing Rejo. Ada gaji itu sudah kerjanya bukan sebulan 2 bulan Bapak Ibu. Kerjanya sudah 5 tahun. Saya pernah bertanya ada yang sudah 10 tahun itu gajinya Rp300.000 Pak. Kalau ditanyakan kira-kira dolim napa mboten Pak? Lah mereka kan butuh makan, butuh untuk jajan larene, butuh untuk kehidupan sehari-hari. Maka kemudian biasanya orang yang kerjanya ngabdi itu mencari side job. Side job niku napa Ibu-ibu, Bapak Ibu? Side job itu kerja sampingan. Bahkan biasanya kerja sampingannya itu lebih melelahkan daripada kerja utamanya. Maka kalau sudah melelahkan semacam ini, bagaimana seorang pendidik itu bisa mengupgrade dirinya, bisa meningkatkan kualitas dirinya. Bagaimana punya waktu untuk membaca, bagaimana punya waktu untuk meningkatkan kualitas diri kalau sudah sibuk dengan kerja sampingannya Bapak Ibu. Maka jangan kemudian pertanyakan bagaimana kualitas anak didiknya. Jadi ini harus kita introspeksi. Ya. Jadi ya mungkin di tempat kami semoga di Blimbing Rejo tidak sama. Jadi ini harus kita introspeksi Bapak Ibu. Jangan sampai kita melas ya. Meskipun ya kita tetap dalam bekerja itu profesional, ikhlas, tapi realistis. Ya realistis itu karena kita punya kebutuhan, harusnya itu guru-guru di Muhammadiyah itu dijamin secara ekonomi. Ya, kemudian problem muncul lagi Bapak Ibu, ketika rame P3K. Dan mriki sami napa mboten? Banyak guru-guru yang kemudian pindah ke sekolah negeri. Ya, saya dengar langsung dari telinga dari salah seorang ketua cabang. Saya itu mengkader anak-anak guru-guru dari sejak mereka masih muda baru lulus Bapak Ibu. Sampai kemudian menjadi hebat seperti sekarang. Tapi ketika sudah jadi hebat itu kemudian pindah ke negeri. Nah saya mencoba mengambil 2 perspektif. Yang pertama dari pengurusnya, yang kedua dari gurunya. Saya bertanya, Pak, lanjenengan kan sudah lama di sekolah Muhammadiyah. Nggih ngapunten Pak, nggih kula realistis mawon. Ya, karena saya punya kebutuhan, anak saya juga sudah semakin besar,
gaji yang saya terima itu tidak cukup. Nggih. Maka pilihan saya itu ya saya pindah ke negeri. Nggih. Nah ini kan apa Bapak Ibu? Nggih. Jadi bagaimana suatu kaum itu akan stabil kalau masalah ekonomi ini belum clear, belum selesai. Nggih. Maka tugas ranting cabang itu harus menyediakan sumber daya yang kuat untuk ekonominya. Sehingga kaum itu, orang-orang yang ada di kaum betul-betul dihidupi. Tidak mencari hal yang lain. Nah ini sekedar wacana. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka reorientasi teologis merubah cara pandang kita terhadap harta itu menjadi fondasi awal. Yang kedua setelah reorientasi teologis itu, kemudian kita turun ke dakwah praksis. Dakwah praksis itu bukan cuma teori tapi langsung dikerjakan. Ketika hari ini kita ramai boikot produk Yahudi Israel, leres mboten? Blimbing rejo nderek napa mboten iki boikot? Ketika ramai boikot produk-produk Yahudi Israel, saya sama istri itu sepakat. Ya, mulai hari ini kita nggak akan mengkonsumsi produk Yahudi. Pertanyaannya kemudian, Pak, mencari produk penggantinya, Pak, ya susah sekali, Pak. Kalau saya tanya misalnya, Bapak Ibu jenengan siram ngageme nopo? Sabune. Sabunnya sabun apa? Sudahlah itu disebutkan. Pasta giginya apa Bapak Ibu? Kemudian samponya apa? Pak Fauzan samponya apa ini? Ya. Kemudian sampai skincare-nya apa? Sampai malih? Hal yang air minumnya apa? Ya alhamdulillah, saya dari tadi melihat ini yang disajikan semuanya kearifan lokal. Ya, tidak ada makanan yang berbau Yahudi Israel. Ya. Saya cuma bertanya ketika kita harus memboikot produk Yahudi Israel, ternyata kita masih pusing cari produknya umat Islam. Ya, ini menjadi sebuah dilema. Saya kemarin itu coba masuk ke toko cari produk-produk yang karena ada aplikasi yang memang bisa ngecek itu produk itu pro ke Yahudi atau tidak. Ya, pro ke Zionis atau tidak. Saya coba cek itu, tak cari di toko tidak ada. Ya, tak cari di toko tidak ada. Akhirnya pusing juga, Pak. Ya. Nah, kalau air minum alhamdulillah ya, kita enggak kerepotan. Di Muhammadiyah itu sudah ada Suli 5. Ya, kemudian ini yang lagi tren itu ada Mimu. Ya, mie Muhammadiyah, produknya mana itu? Muhammadiyah Solo. Ya, Muhammadiyah Solo. Kemudian ada beras Muhammadiyah. Ya, beras Muhammadiyah itu saya baca di Suara Muhammadiyah itu produknya PCM Gamping, Sleman. Nah, ini harus demikian Bapak Ibu. Jadi umat Islam itu harus punya produk yang mampu bersaing. Minimal untuk persyarikatan sendiri. Jadi kalau kita hari ini seringkali berbelanja produk-produk asing, ya produknya itu alirannya kemana? Ya, boikot itu diserukan karena di antara produk-produk itu pro-nya ke Zionis, ya sekian pajak persennya itu masuk ke Zionis, yang nanti di sana masuk ke anggaran. Kalau di Indonesia itu ada APBN, di sana nanti ada masuk anggarannya. Salah satunya digunakan untuk pos-pos pertahanan, pembuatan peralatan militer dan lain sebagainya. Maka ini yang harus kita menjadi perhatian. Kalau Muhammadiyah bisa berdiri sendiri dengan ekonominya, insya Allah umat Islam itu umumnya itu akan maju. Ini harus dipikir bareng-bareng, Pak. Ya, mulai dari yang sederhana saja, air minum, kemudian beras, pokoknya lauk pauk, termasuk kalau bisa itu kebutuhan sembako itu bisa di-cover oleh umat Islam. Putarannya nanti dananya kepada umat Islam, zakatnya nanti kembali kepada umat Islam, infaknya kembali kepada umat Islam. Semuanya akan berputar di kalangan umat Islam.
Yang akan maju juga adalah umat Islam. Oke. Nah ini dia. Jadi setelah kita mereorientasi teologis, maka yang kedua harus turun kepada dakwah praksis. Oke, kalau bisa Blimbing Rejo ini punya produk unggulan. Oke, sampun wonten apa dereng, Pak Bu? Ini yang harus dibangun bersama-sama. Kemarin di ranting tempat saya tinggal itu, kami masih mendiskusikan bagaimana kalau kita membuat air minum sendiri. Ya, karena Muhammadiyah di tingkat ranting saja hajatnya banyak. Ada pengajian, kemudian rapat-rapat, belum nanti kalau hari raya, itu kita kan seringkali kan impor dari luar. Ya, mungkin di awal kita masih butuh tenaga banyak, energi banyak. Lah bagaimana caranya? Bisa kemudian langkah yang ketiga Bapak Ibu. Langkah yang ketiga itu adalah dengan gerakan wakaf. Gerakan wakaf. Wakaf ini instrumen keuangan yang sangat potensial di tengah umat Islam tapi paling jarang disentuh. Paling jarang disentuh. Di Blimbing Rejo ada gerakan wakaf napa mboten Bapak Ibu? Wakaf itu instrumen paling potensial. Ya, ada sebuah pertanyaan demikian. Ustadz, ya, dana zakat itu bisa digunakan untuk renovasi masjid apa tidak sih? Bisa digunakan untuk membangun masjid apa tidak sih? Kalau kita berbicaranya fikih mungkin akan banyak ragam pendapat di situ. Tapi kalau kita berbicara masalah instrumen keuangan, harusnya pertanyaan ini tidak muncul kalau wakafnya itu jalan. Namun seringkali di tengah kita itu wakaf itu menjadi sesuatu yang tabu. Bahkan pengajian-pengajian kita itu jarang menyentuh yang namanya wakaf. Jadi pengajian kita itu tidak salah, mengkaji bab sholat itu bagus. Bab zikir itu bagus, tapi zakat, infak, sedekah, wakaf itu harus disentuh Bapak Ibu. Di tempat kami mulai kami gulirkan itu. Bahkan salah satu produk yang kemarin dikeluarkan oleh PWM itu adalah kajian khusus mengenai zakat. Ya, supaya umat itu tercerahkan. Bahwa hari ini zakat itu telah berkembang sedemikian luas. Ada zakat profesi, zakat tanaman, zakat barang temuan dan lain sebagainya. Termasuk wakaf itu hari ini sudah berkembang pesat. Bedanya zakat, infak, sedekah, wakaf niku napa Bapak Ibu? Kalau zakat itu sedekah wajib. Dan harus dihabiskan. Infak, sedekah itu juga sunnah, bukan wajib tapi sunnah. Dan juga harus dihabiskan. Kalau wakaf, sedekah sunnah tapi tidak boleh dihabiskan. Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 itu menyampaikan bahwa harta wakaf itu pokoknya tidak boleh dihabiskan, dijual, dihibahkan atau diwariskan. Maka hadis Nabi itu menyampaikan habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Ketika waktu itu ada sahabat Umar bin Khattab, beliau datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya itu punya tanah terbaik di Khaybar. Ini kebun yang paling saya cintai, paling saya suka. Kiranya apa yang bisa saya lakukan dengan kebun ini? Maka Nabi menyampaikan habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kamu tahan pokoknya, kemudian kamu alirkan hasilnya. Jadi pokoknya tidak dihabiskan, tapi hasilnya itulah nantinya akan disalurkan. Maka harta wakaf itu yang pokoknya itu tidak boleh dihabiskan. Nah, mengapa wakaf di Indonesia itu mandek? Memang problemnya itu karena wakaf itu hanya dibatasi pada 3M Bapak Ibu. Orang ketika membicarakan wakaf itu puterannya kalau enggak tidak di masjid. Kemudian yang kedua, madrasah, sekolah. Kemudian yang ketiga, makam.
Maka terkesan seakan-akan kalau orang mau wakaf itu mahal. Bagaimana saya mau wakaf kalau harta untuk membangun masjid itu sekian ratus juta atau sekian miliar. Kemudian wakaf untuk madrasah juga butuh harta yang banyak. Maka ketika mengkaji mengenai wakaf itu kebanyakan stuck ataupun berhenti di situ. Padahal hari ini kalau kita membahas mengenai wakaf itu ragamnya sudah sangat banyak sekali Bapak Ibu. Ada yang namanya wakaf uang. Kalau dalam istilah fikih itu disebut dengan wakfun nuqud mubasyir. Wakaf uang. Ada wakaf melalui uang. Wakfun nuqud ghair mubasyir. Kemudian ada wakaf aset. Wakful a'yan. Ada wakaf manfaat, wakfu manafiul a'yan. Kemudian ada wakaf profesi, wakfu manafiul abdan. Jadi ragamnya banyak sekali. Saya tadi malam dipersilahkan nginep di tempatnya Pak Agus nih. Itu wakaf napa mboten, Pak? Pertanyaannya itu wakaf napa mboten? Wakaf, Pak. Ya, ini kita bedakan. Kalau yang diserahkan itu bangunannya kepada PRM, itu namanya wakaf aset. Jadi kalau Pak Agus punya rumah, kemudian diserahkan ke PRM, Pak, rumah ini saya wakafkan, silakan digunakan untuk kegiatan PRM. Itu namanya wakaf aset. Kalau wakaf itu bangunannya tidak diwakafkan. Tapi misalnya dikontrakkan ke orang, dapat uang, hasilnya itu diserahkan ke PRM, itu namanya wakaf uang. Yang pertama wakaf apa Pak? Wakaf aset. Kalau yang diserahkan, bangunannya. Kalau hasil daripada bangunannya itu diserahkan, itu namanya wakaf uang. Kalau misalnya kok tidak menghasilkan uang, tidak diserahkan, tapi boleh digunakan, itu namanya wakaf manfaat. Maka saya tidur di rumah Pak Agus itu, Pak Agus sedang mewakafkan manfaat daripada rumah itu. Itu namanya wakaf manfaat. Dalam istilah fikih disebut dengan wakaf manafiul a'yan. Kemudian ada wakaf profesi. Orang yang berprofesi sebagai dokter, orang yang berprofesi sebagai pengacara dan lain sebagainya, guru, dosen, itu tiap bulan gajinya itu dipotong kemudian diwakafkan. Itu namanya wakaf profesi. Atau setiap tanggal sekian sampai sekian, ya, dia tidak mengambil keuntungan, tidak membayar. Ya, misalnya di sini ada dokter yang membuka praktek dokter gigi. Tiap tanggal 1 sampai tanggal 7 gratis. Itu namanya wakaf profesi, Pak. Nah, apakah ini sudah banyak dikembangkan? Ternyata lembaga wakaf yang maju itu adalah yang mengembangkan model-model demikian. Kalau di masjid itu kita bisa melihat ke Masjid Jogokaryan yang ada di mana, Pak? Jogja. Kalau pesantren itu kita bisa melihat ke Gontor. Yang terdekat dengan saya itu ada Tazaka. Ya, disertasi saya S3 ini alhamdulillah masih proses itu mengenai wakaf yang ada di Tazaka. Potensinya luar biasa, Pak. 3 tahun itu 2021 itu 1 tahun bisa dapat 12 miliar rupiah. Itu padahal pondoknya itu belum ada 20 tahun, Pak. 2021 itu bisa menghimpun wakaf itu sampai 12 miliar. Kemudian 2022 itu 6 miliar. 2023 per kemarin baru saya tanyakan itu 6 sekian miliar. Itu luar biasa. Nah, umat kalau mau menggerakkan yang namanya wakaf, insya Allah umat itu akan mengalami kemajuan. Persoalannya hari ini tidak banyak yang membahas mengenai wakaf. Kajian-kajian kita itu masih jarang membahas wakaf. Maka perlu diperbanyak, Pak. Termasuk bagaimana keutamaannya, siapakah tokoh-tokohnya,
bagaimana inspirasi wakaf. Ada salah satu kisah yang sangat familiar ya mengenai wakaf itu. Ada salah seorang insinyur yang tinggal di Kairo, Mesir, Pak. Namanya Insinyur Solah Atiyah. Nateh mireng napa mboten iki? Solah Atiyah itu sarjana pertanian. Beliau lulus bersama dengan 8 temannya yang kemudian pengen bangun usaha bersama-sama. 9 orang ini kemudian mencari partner ke-10 supaya anggotanya itu genap 10 orang. Supaya genap 10 orang. Maka kemudian Solah Atiyah ini bersama dengan teman-temannya itu mencari, tapi sampai beberapa hari, beberapa bulan itu tidak ketemu. Sampai kemudian Solah Atiyah ini menyampaikan bahwa saya telah menemukan partner yang ke-10 untuk kita. Teman-temannya kemudian bertanya, siapa partner itu? Partner itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah akan menjadi partner ke-10 kita. Nanti keuntungan daripada apa yang kita usahakan ini 10% akan kita serahkan ke apa? Akan kita bagikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian usaha yang dibangun ini, usaha unggas, berjalan Bapak Ibu. Berjalan di tahun pertama itu profitnya luar biasa naik. Ternyata tiap tahun itu naiknya signifikan luar biasa. Sampai dari keuntungan yang tadinya 10%, ya 10% sekian untuk Allah, sampai meningkat sampai 50% itu dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, maksud untuk Allah ini apa? Keuntungan ini ternyata digunakan untuk membangun sarana-sarana publik yang bisa dipakai untuk umat. Dimulai dengan membangun yang namanya sekolah dasar, kemudian semacam SMP, sanawiyah, kemudian aliyah, bahkan membangun yang namanya universitas yang dilengkapi dengan jalur kereta api. Semuanya itu digratiskan hasil daripada apa? Keuntungan yang dikumpulkan itu kemudian dibangun sarana prasarana itu. Ternyata dari sini, dari kota kecil yang ada di Mesir itu, kemudian terus diduplikasi ke beberapa desa yang lain, sampai kemudian hampir tidak ada orang yang miskin di sana Bapak Ibu. Dan ketika Solah Atiyah ini meninggal dunia, luar biasa. Orang yang melayat itu tidak kurang dari 500.000 orang yang datang ke sana. Ya, jenengan kalau lihat di fotonya itu seakan-akan kerandanya itu seperti terbang. Saking banyaknya orang yang merasa kehilangan dengan sosok Solah Atiyah. Nah, kami berharap di Muhammadiyah ini akan muncul Solah Atiyah yang baru. Yang visioner, yang mau membangun aset umat, yang kemudian harta itu dikembangkan terus bermanfaat untuk umat. Inilah harapan kita sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara mengenai wakaf, maka kita berbicara mengenai peradaban. Tidak ada peradaban yang dibangun tanpa wakaf. Kairo membangun peradabannya dengan wakaf. Gontor, silakan jenengan cari jurnal-jurnal terkait dengan Gontor, itu bisa berkembang maju itu karena wakaf. Jogokarian bisa berkembang maju itu karena wakaf. Ya, terakhir itu mereka membangun hotel dari hasil wakafnya. Ini yang lagi tren lagi di daerah Sragen itu Pak. Namanya Masjid Al-Falah. Itu juga dari wakaf. Nah, maka hari ini kita harus bersama-sama, seluruh umat bergotong royong, mari kita bisa untuk berwakaf. Bisa wakaf manfaat, bisa wakaf aset, bisa wakaf profesi, bisa wakaf uang, bisa wakaf melalui uang. Bedanya wakaf uang sama wakaf melalui uang apa Bapak Ibu? Kalau wakaf uang itu wakaf uang, kemudian uangnya diinvestasikan, hasil daripada investasi itu kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu namanya wakaf uang. Tapi kalau wakaf melalui uang, itu wakaf itu dikonversi. Ya, misalnya
PRM Blimbing Rejo mau bangun gedung dakwah Umar Hashim. Karena anggarannya capai 25 miliar, maka tidak banyak orang punya uang segitu. Maka kemudian dipecah-pecah. Siapa yang mau wakaf pasirnya, siapa yang mau wakaf batu batanya, siapa yang mau wakaf semennya. Ya, bisa semen 1 sak. 1 saknya pinten, Pak? Sekitar 60 ribuan. Ya, maka wakaf itu terasa ringan, Bapak Ibu. Ya, tidak harus dengan berapa miliar ataupun berapa ratus juta. Nah, ini kalau digerakkan, ya, gerakan wakaf ini insya Allah peradaban itu akan terbangun. Ya, karena harta pokoknya itu akan abadi. Sementara hasilnya itu akan terus dialirkan. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami kira demikian kajian pagi hari ini. Semoga kajian yang singkat ini bisa untuk memberikan pencerahan kita. Terutama di bidang ekonomi ini umat Islam harus bangkit. Jangan menjadi kacung di negeri sendiri, ya. Bos-bosnya wong asing, pekerjaannya wong Indonesia. Ya, umat Islamnya harus berdaya, harus kuat, ekonominya harus kuat, terutama Muhammadiyah. Saya sangat yakin akan mampu sekali. Terima kasih, demikian. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa bersama untuk menutup kajian di siang hari ini. Di pagi menjelang siang hari ini, semoga apa yang kita kaji bisa memberikan manfaat. Kemudian apa yang bisa kita praktekkan, semoga bisa kita praktekkan untuk kemajuan umat secara umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma manfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisya ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.